Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Ini adalah apa ya? Apa yang membuatmu belum menemukan jodoh atau belum bertemu jodoh? Apa sih sebabnya ya? Kita akan lihat. Untuk semua yang nonton ya, semua jodi kita lihat. Oh ya, buat kalian yang kepengen lebih spesifik baca langsung ke energinya, bisa pesan personal reading ya. Bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Kita mulai. Apa sih yang membuatmu belum menemukan jodoh atau bahkan mungkin sulit ya menemukan jodoh atau bertemu jodoh? Kita lihat. Oke guys, sebentar aku betulin duduk aku ya. Oke, kedengeran ya kakiku. Oke, apa sih yang membuat kamu belum menemukan jodoh atau sulit menemukan jodoh ya? Atau belum bertemu jodoh? Kita lihat. Eh, Oke, di sini ada the impressed. Oh my god, the world, judgment, and then the hangman, ten of one, two of pentacles. Apa sih yang membuat kamu belum bertemu jodoh atau sulit bertemu jodoh, sulit menemukan jodoh gitu ya? Di sini aku lihat banyak dari kalian yang sebenarnya sudah siap ya, sudah siap banget, sudah oke gitu loh. Cuman ada juga di sini yang terlalu fokus sama karir ya, mungkin jadi lupa jodoh gitu loh, jadi lupa menikah. Di sini memang ada kesuksesan besar banget yang kamu raih gitu ya, dan di sini tuh ada dari kalian yang benar-benar fokus banget sama karir sampai nggak mikirin jodoh gitu loh. Ya, di sini juga aku ngelihat banyak juga dari kalian yang dalam percintaan tuh banyak banget ininya loh, ujiannya gitu. Cobaannya banyak banget. Kemungkinan karena kamu sering bertemu dengan orang yang salah ya. Kenapa sih bisa ketemu orang yang salah terus gitu ya? Kemungkinan kamu misalnya terfokus kayak sama satu tipe orang gitu ya, satu tipe orang. Misalnya contohnya gini deh, kamu dikasih gambaran beberapa eh, cowok atau cewek gitu ya, kamu lihat kamu tuh suka sama yang mana, kemungkinan kamu tuh akan menyukai jenis yang sama terus gitu ya. Ya I don't know apa sifatnya, apa fisiknya atau wajahnya dan lain-lain, banyak ya faktornya. Yang pasti biasanya kamu tuh fokus sama satu tipe dan suka cenderung nggak mau sama tipe yang lain gitu loh, nggak mau membuka hati untuk tipe-tipe yang lain. Nah ini yang membuat kadang-kadang ini justru menutup ya, menutup kamu untuk menemukan jodohmu gitu loh, yang sesungguhnya. Jadi kebanyakan ketemunya orang sama orang yang bukan buat kamu malahan. Jadi wasting time ya, buang-buang waktu terus sama orang karena kamu terfokus pada orang yang salah gitu loh. Orang yang salah yang kamu ngerasa, oh dia bikin penasaran, oh dia ganteng, oh dia gini, oh dia gitu, oh dia susah didapetin, padahal bukan itu orangnya gitu, bukan itu jodohnya gitu loh, yang dari Tuhan gitu loh. Nah di sini aku mau bilang bahwa jodoh itu atau soulmate ya, itu tidak seperti tipe ya kamu biasanya atau ekspektasi kamu biasanya gitu, seringnya seperti itu. Nah makanya di sini ada loh ya, misal kamu kenal seseorang yang mungkin kamu lihat fisik, oh kamu nggak naksir gitu, atau kamu biasa aja, tapi
ada sesuatu yang membuat kamu tuh pengen mau mengenal dia. Oke, kita kenal, kita ngobrol masih mau gitu. Dan itu energinya akan seperti itu loh kalau kamu ketemu orangnya gitu loh ya. Jadi terus mulai kamu nanti melihat sisi-sisi di mana oh ternyata kamu cocok sama dia gini, ininya, bagian itunya, dan lain-lain, sifatnya atau perilakunya gitu-gitu, karakternya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya itu ya open minded ya, jangan ngeliat orang tuh mentang-mentang fisiknya nggak sesuai dengan kamu, atau dia pakai baju yang kamu nggak suka gitu. Lihat aja dulu gitu ya, lihat aja dulu gitu. Jangan jangan terfokus pada satu tipe gitu ya, suatu tipe gitu. Terus juga di sini tuh banyak ya, ini masih aku ngejelasin ya, banyak juga yang suka nggak tegas ya. Misalnya sudah pengen ketemu jodoh gitu, sudah pengen nikah gitu, tapi tiap ketemu cowok atau cewek nggak bisa tegas gitu loh ya. Jadi misalnya contoh cewek deh ya, misalnya kamu cewek nih, dateng cowok gitu, kamu kan udah pengen nikah nih, udah nggak mau main-main lah ibaratnya, tapi kamu nggak bisa tegas gitu loh, menyatakan bahwa saya mau menikah gitu. Kalau kamu mau yang pacaran atau main-main, nggak usah deketin saya gitu. Kayaknya banyak yang juga nggak bisa kayak gitu orangnya ya. Jadi makanya suka belum ketemu gitu loh. Dan juga karena gini ya, kadang-kadang cowok gitu ya ngedeketin terus kamunya nggak menegaskan, kemungkinan dia itu juga oh mungkin bisa main-main dulu nih gitu kan, oh mungkin bisa bisa begini begitu dulu nih gitu kan. Jadinya yang kemungkinan gitu dia bisa saja diajak serius, jadinya ya udah karena ada kesempatan untuk main-main gitu ya, ya oke aja gitu loh ya. Jadi seperti itu, maksudnya ketegasan dari kamu juga. Kalau kamu maunya begini ya bilang begini saya maunya gitu, jangan mau begini tapi dari tingkah lakunya tidak menggambarkan ke situ gitu ya. Jadi seperti itu. Terus juga aku di sini ngelihat ya dengan tipe yang sama tadi, fokus dengan tipe yang sama, jadi orang yang nggak mau fleksibel gitu loh, nggak mau open minded atau mau kenal sama yang lain gitu ya. Terus juga di sini apa ya, terlalu terfokus pada permasalahan hidup gitu ya, hal-hal yang mungkin kalian tuh udah sekian tahun susah untuk menyelesaikan permasalahan hidup kalian, jadinya kayak nggak punya keberanian untuk punya hubungan yang serius gitu. Padahal masalah yang bikin kamu pusing, yang bikin kamu stres adalah ilusi pikiran ya. Jadi even mungkin kenyataannya masih sulit, tapi kalau kamu terus terfokus pada skenario buruk di pikiran ya makin sulit aja hidup gitu ya. Di sini yang harus kamu lakukan adalah bersyukur dengan apapun yang kamu punya. Misalnya kamu bisanya makan gitu, bisanya minum, tidur tempat nyaman, ya udah bersyukur aja itu dulu gitu loh. Ngapain mikirin hal-hal yang belum dimiliki gitu. Kadang-kadang orang tuh suka gitu ya, karena menginginkan hal-hal yang sebenarnya dia belum mampu untuk membeli atau untuk mendapatkannya, tapi memaksakan diri, akhirnya apa, kejebak masalah gitu-gitu. Jadi seharusnya masalah-masalah yang nggak perlu terjadi gitu loh ya, karena ngikutin pikiran, ngikutin oh pengen dilihat orang begini, oh ngeliat orang enak ya begini begitu, jadinya dia tidak hidup seperti keinginannya sendiri, jadi bergantung sama orang gitu. Orang gimana ngikut, orang menilai apa kamunya jadi terpengaruh gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi ya dalam kehidupan kamu, karena kalau kamu terus mikirin permasalahan hidupmu ya kamu nggak akan punya keberanian untuk serius sama orang gitu kan. Nah jadi seperti itu ya. Lalu di sini juga aku melihat tentang kestabilan keuangan. Ini juga jadi indikasi ya, membuat seseorang ya, atau membuat kamu ini susah atau belum menemukan jodoh gitu loh ya, karena khawatir ya, oh nanti mau gimana, mau kasih makan apa, mau gini mau gitu ya, nggak mau susah, nggak mau ini, nggak mau itu, makanya hidupnya susah terus kalau pikirannya negatif ya. Jadi
di dunia ini ada loh yang namanya keajaiban ya. Kalau kita percaya bahwa kita itu hidup ke depannya bagus, sukses, ya itu yang akan terjadi gitu loh, tanpa penolakan dalam diri ya, itu yang akan terjadi. Tapi kalau kamu banyak khawatir, banyak ketakutan tentang masa depan, ya itu juga yang akan terjadi gitu. Jadi lebih baik berpikirlah yang positif ya. Jadi ini termasuk aku ngejelasin hal-hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa memakai LOA ya, love of attraction gitu dalam hidupmu gitu, menarik energi ya, entah itu jodoh, rezeki dan lain-lain. Jadi seperti itu ya yang aku lihat jadi indikasi atau faktor dari kamu belum menemukan jodoh atau sulit ya bertemu jodoh gitu. Coba kita lihat lagi. Ten of Pentacles dan Page of Cups ya. Ada juga tentang soal uang ya, misalnya kayak kamu maunya pasangan yang gini loh kamu nggak tahu apa yang kamu inginkan gitu ya. Di sisi lain kamu pengen punya pasangan yang hartanya banyak gitu ya, tapi di sisi lain juga kamu pengen cepet-cepet nikah gitu. So ini kan tidak nyatu ya. Ya kan kadang-kadang nggak selalu ketemu dengan jodoh yang mungkin benar-benar langsung hartanya banyak gitu ya. Apakah nanti justru hartanya banyak ketika kalian menikah atau bersatu gitu ya, kan bisa saja gitu ya. Nah seperti itu juga jadi mempengaruhi gitu loh, dari segi keuangan juga mempengaruhi. Jadinya banyak yang menikah justru bukan dengan jodoh aslinya ya, ini kemungkinan malah jadi karmic relationship dan bisa saja berpisah. Sekarang kalau benar-benar nungguin yang benar-benar asli dari Tuhan itu pastinya yang terbaik ya gitu loh. Nah, karena kamu punya indikasi atau punya kriteria ya bahwa kamu maunya yang kaya raya dan lain-lain, ya kemungkinan kamu membatasi kamu untuk ketemu jodohmu gitu ya. Aku nggak bilang aku suruh kamu dapet jodoh yang misalnya kayak nggak mapan, nggak punya uang segala macem gitu loh. Setidaknya kan kamu bisa ngelihat ya seseorang itu bakal sukses enggak ke depannya dari sikapnya, dari bagaimana cara dia hidup gitu, dan bagaimana cara dia memperlakukan kamu, tanggung jawabnya dan cintanya kepada kamu. Pastinya kamu tahu dong bahwa oh ini mah akan baik buat saya ke depannya gitu ya. Jadi ya harus dilihat juga gitu, nggak main asal-asalan gitu kan. Cuman aku juga nggak meminta kamu untuk fokus banget sama seseorang yang harus uangnya banyak gitu, akhirnya nikah ngasal ya, tanpa perasaan cinta. Ini juga justru kalau kamu tetap ngelakuin dan kamu nanti nggak bahagia dalam hidupmu, rezeki seret loh ya, rezeki menurun. Jadi you should happy ya, you should happy dalam hatimu, dalam ngejalaninnya gitu. Sepertinya ibaratnya kamu ngejalaninnya nggak terpaksa gitu ya. Jadi seperti itu. Terus juga di sini soal anak ya, apakah entah itu alasannya kamu mau punya anak atau nggak punya anak, atau pengen cepat punya anak atau apapun ya, atau mungkin ada kendala dari dirimu yang kamu ternyata misalnya menemukan bahwa medisnya nggak bisa punya anak dan lain-lain. Ini juga bisa jadi indikasi ya kamu sulit menemukan jodoh. Bukan berarti karena kamu nggak punya anak ya gitu loh. Menurut aku punya anak atau tidak ya nggak begitu penting sih ya gitu loh. Yang penting adalah kamu bahagia dalam hidupmu gitu loh ya. Kalau kamu bisa bahagia ya, aku yakin kamu bisa menemukan jodoh yang tepat buat kamu, yang paling nggak yang misalnya yang paham bahwa oh kamu nggak bisa gini, nggak bisa gitu ya. Jadi seperti itu yang aku lihat ya. So ada nggak sih kalian yang ngerasain semua ini? Nah, kalau aku udah sebutin kayak gini, misalnya ternyata ada yang cocok dengan kalian bisa sedikit mengubah ya sifat dari kalian atau apa dalam kehidupan kalian, kalau memang kalian niat ya untuk ketemu jodoh ya, atau segera diketemuin nama jodohnya gitu ya. Aku mau sebutin nih ya, dari readingan ini zodiak yang berkaitan dengan ini ya,
dengan ini semua. Coba aku berpikir dulu, ini harus ada ngeluarin deck lagi nggak, kartu lagi nggak. Itu sih ya, kayak aku tuh kayak ngerasa ini udah aku sebutin semua, tapi penasaran deh, coba dua lagi ya. Oh oke, ya memang benar ya, banyak juga di sini yang kenapa susah banget menemukan jodoh atau ketemu jodohnya adalah karena terfokus pada satu orang aja gitu. Dan kemungkinan orangnya salah atau bener gitu ya. I don't know, bisa saja orang itu memang jodohmu, tapi karena kamu terlalu keterikatan, kamu terlalu banyak menuntut, sementara belum waktunya kamu disatuin sama dia, sama Tuhan, kamunya udah nggak sabaran, jadinya uh, justru energimu yang memaksakan ini, mengejar ini, memperlambat, ya memperlambat kamu untuk dipersatukan sama orang ini gitu. Ya, jadi ini seperti itu aku ngeliat. Jadi bisa jadi kamu terlalu terfokus. Ya sebenarnya bisa saja dia jodohmu, tapi kalau kamu mulai keterikatan gitu ya, memaksakan diri bahwa harus cepetan gitu, sementara keadaan dalam situasinya bahkan dari kehendak Tuhan yang ternyata belum untuk dipersatukan, ini juga akan bikin kamu jadi apa ya, kecewa, marah dan lain-lain, dan ini juga akan memperlambat dipersatukan atau kamu ketemu jodohmu gitu ya. Seperti itu yang aku lihat. Banyak juga di sini yang terlalu banyak pilihan, bingung memilih ya, atau nggak tahu nih mana yang terbaik ya buat aku gitu. So aku kasih tahu gimana cara tahu yang terbaik buat kamu dalam hal apapun ya, selain jodoh juga. Jadi kalau kamu pengen tahu ini bagus gak buat kamu, ya ketika hal itu datang, kalau kamu tenang, kamu bahagia, dan kamu benar-benar siap menerima, nggak ada keraguan sama sekali, itu bagus, berarti itu bagus ya. Tapi kalau ketika dia datang, dia menarik sekali ya, kamu pengen banget loh sama dia, tapi kok agak takut, agak khawatir, agak gini, agak gitu, kayak dalam diri tuh agak takut-takut gitu ya, itu kemungkinan bisa jadi kemungkinan nggak baik buat kamu atau bahkan bukan buat kamu gitu. Jadi seperti itu ya, untuk gimana biar kamu tahu harus yang terbaik buat kamu tuh yang mana gitu. Karena ya lebih baik mendengarkan kata hati sih intinya ya. Kalau kamu ngerasa nyaman, oke, itu bagus ya. Tapi kalau banyak cincong, banyak pikiran, pikirkan lagi ya, dilihat lagi, karena bisa jadi bukan itu. Jadi seperti itu. Dan untuk zodiak yang berkaitan dengan ini ya, siapapun ya, entah itu ternyata aku justru narik zodiak kayak jodohmu, bisa saja ya. Di sini adalah air sign ya. Air sign itu adalah Aquarius, Libra dan juga Gemini ya. Di sini juga ada water sign, Pisces, Cancer dan Scorpio. Ya, ada Aquarius, Capricorn, Leo dan juga Aries. So itu sebenarnya sini bisa saja semua zodiak, karena juga general readingannya dan juga bergantung pada Sun, Moon, Rising. Mungkin kamu ada 3 zodiak di Sun, Moon, Rising yang mungkin ada di sini zodiaknya. Ya seperti itu ya. Lalu aku akan buka dari sini. Aduh kesenggol. Mudah-mudahan ya setelah kamu nonton video ini kamu jadi tahu dan segera menemukan jodoh ya. Jadi segera tahu dan membetulkan diri ya dan menemukan jodohmu gitu. Retreat, mungkin kalau kalian pengen tahu gimana sih cara biar bisa melepas, merilis keterikatan, bisa kamu ambil personal reading ya.
Oke, ada finance and career dan oh ya. Di sini aku melihat banyak yang harus melepaskan dulu ya, energi masa lalu, energi orang masa lalu. Yang entah itu jodohmu atau bukan, yang pasti kamu saat ini harus melepas. Karena kemungkinan kamu keterikatan dengan orang tersebut gitu ya. Jadinya justru energi kamu malah mengejar. Jadinya ya sesuatu yang dikejar akan lari ya. Ini konsep law of attraction atau energi tarik menarik ya. Dan juga di sini ada yang terlalu mikirin uang dan karir karena ketakutan akan masa depan, kecemasan masa depan, nanti takut hidupnya susah dan gini itu jadinya nggak mikirin jodoh. Ini juga harus diperhatikan, maksudnya segala sesuatu tuh ya mbok jangan berlebihan gitu ya, standar aja gitu, gak usah di sini ya di sini banget sampai lupa segalanya gitu ya, tidak memberi kesempatan untuk orang yang datang gitu. Dan juga di sini ada mempengaruhi tentang permasalahan keluarga. Ya, apakah kamu memang masih ada permasalahan keluarga yang menjadi pikiran kamu, jadi tanggungan kamu. Akhirnya kamu jadi nggak punya keberanian untuk ketemu jodoh. Itu nggak apa ya, nggak seharusnya lah ya. Karena kalau kamu percaya bahwa kamu bakal bagus kehidupannya ke depannya, ya kamu bisa ngelakuin apapun yang kamu mau sih. Kalau kamu pengen ketemu jodohmu ya ketemu aja gitu loh, atau kamu pengen menikah ya menikah aja gitu. Kamu yang penting kamu punya keyakinan bahwa hidup kamu ke depannya harus bagus, nggak harus sih bahwa kehidupan kamu akan bagus gitu ya, dan juga disertai dengan tindakan-tindakan kamu yang mendukung gitu loh ya. Jadi mau berusaha ya gitu. Terus juga aku ngeliat di sini, I don't know kenapa ada engagement. Apakah ada di sini dari kalian yang udah tunangan tapi kelamaan tunangannya? Ada juga di sini, I don't know, maybe ya. Terus juga di sini ada yang punya hubungan dengan seseorang yang kamu tuh ngerasa bahwa orang itu tuh nggak ada effortnya ya, nggak ada perjuangannya gitu untuk bisa bersama kamu. Ya mungkin karena memang dia juga masih banyak halangan ya dalam hidupnya, jadi belum benar-benar yakin untuk menikah gitu. Jadi masih banyak hal yang mungkin harus dia selesaikan gitu. Ya udahlah, kalau memang kamu nggak mau menunggu ya kamu tahu harus gimana. Tapi kalau kamu memang nggak bisa lepas juga dari dia karena sangat mencintainya, ya kamu berarti harus menerima dia apa adanya ya, artinya mencintai dia dengan tulus gitu. Itu ya. Terus juga ada sebenarnya di sini ya yang udah bersama jodohnya, cuman harus menunggu waktu untuk dipersatukan gitu. Tapi misalnya ada yang lagi ngalamin kayak gini, gimana sih, apakah harus terus fokus sama orang tersebut? Nah terus kalau misalnya nanti ternyata dia bukan jodohku gimana? Gini aja deh ya, yang namanya jodoh kalau udah aturannya Tuhan, udah waktunya dipersatukan, nggak ada yang bisa ngalangin ya. Jadi misalnya kamu nggak fokus sama dia sekalipun, kalau dia jodohmu pasti kamu diketemuin sama dia. Kalau belum berarti belum waktunya, atau diketemuin sama yang lain dan yang lebih baik gitu ya. Ya berarti bukan itu orangnya gitu loh. Jadi ya kamu fokus aja sama hidupmu, membangun dirimu ya, fokus dengan keuangan, karir dan lain-lain, menjadi orang yang baik juga, jadi orang yang lebih baik juga, biar kamu lebih pantas untuk ketemu jodohmu. Ya nanti kalau kamu fokus di situ, nanti Tuhan yang bawa jodohmu ke kamu, karena kan kamu energinya sudah tidak lagi mengejar jodoh gitu ya. Makanya aku selalu bilang kalau ada klien ya, banyak banget, fokus sama diri sendiri deh ya, membangun diri kita sendiri jadi orang yang lebih baik, gak hanya dari segi keuangan atau karir ya, tapi juga dari sisi dalam diri kita loh ya, akhlak gitu ya, dan akhlak kita dan lain-lain itu, supaya kita pantas dapat jodoh yang baik. Karena setiap orang pasti kalau berdoa menginginkan jodoh yang baik ya. Dan kamu tahu kalau kamu berdoa bahwa kamu menginginkan jodoh yang baik, itu jangan berpikir bahwa selalu Tuhan akan langsung kasih yang orang baik terus langsung ketemuin kamu dengan mudahnya gitu. Enggak juga, ada yang seperti itu mungkin karena dia punya karma baik ya, atau keberuntungan ya. Karma baik atau keberuntungan itu sama. Terus juga ada juga nggak seperti itu gitu ya.
yang kemungkinan bahwa kalau kamu ternyata sulit nggak langsung diketemukan, kemungkinan itu karena Tuhan lagi ngubah kamu dulu jadi orang yang baik supaya kamu pantas untuk orang yang baik itu yang kamu pengen itu, jodoh yang kamu pengen itu ya, maksud ya. Jadi sometimes makanya ada kata-kata bahwa be careful with what you wish ya, karena ketika kamu berdoa menginginkan sesuatu nggak selalu Tuhan langsung kasih, tapi juga kamu justru diubah dulu untuk menjadi orang yang pantas punya hal itu gitu ya. Jadi seperti itu, wah, kekayaan dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, jelas ya, semoga ini bisa jadi apa ya, panduan kamu untuk menemukan jodoh atau dalam kehidupan kamu juga sehari-harimu, jadi pesan yang penting ya buat kamu. Itu sih ya, jangan lupa di share ya biar lebih banyak orang yang nonton video ini dan dapat pesannya ya. So oke, semoga ini bisa jadi pesan dan juga pencerahan ya. Bye.